Selamat datang channel trading for Beta Live. Hari ini ISG terkoreksi turun 0,04% ke angka 8.166. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak tren dan akan membagikan dividen term. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham auto, bisa kita lihat hari ini kembali lanjut naik 1% lebih ke harga 2.410. Secara teknikal auto masih oke. Untuk tren jangka menengah masih bergerak tren. Untuk tren jangka pendek memang sempat sideways karena gagal break 2.400. Sempat melemah ke garis EMA50. Bisa kita lihat beberapa kali auto mengetes garis EMA50 ini masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Jadi masih melanjutkan uptrendnya. Ini menarik apabila terkonfirmasi break 2.400 dalam satu minggu ke depan, auto akan lanjut naik menuju target di 2.500. Tapi bisa kita lihat di sini, auto akan membagikan dividen dengan exit dividennya tanggal 15 Oktober nanti. Karena auto akan membagikan dividen term sebesar 59 per lembar saham. Dan sekarang kita lihat dulu untuk broker summary-nya. Di broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Tapi asing memang terpantau masih terus keluar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham auto, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Cara teknikal masih oke, masih ada akumulasi plus ada sentimen dividen. Saya lihat auto masih ada potensi untuk break 2.400 dan melanjutkan kenaikan. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya wait and see dulu. Ingat 2.400 ini belum terkonfirmasi break. Walaupun ada akumulasi, tetap kita harus tunggu konfirmasi. Apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas 2.400 dengan candle hijau lumayan solid, baru coba ikutan buy breakout. Jika masih gagal break dan melemah, lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar 2.300 atau di sekitar garis EMA50 ini untuk target entry-nya. Jadi untuk yang sudah punya bisa coba hold, yang ingin coba entry wait and see dulu untuk lebih oke-nya. Tapi secara pergerakan saya lihat auto pada saat mendekati SD dividen masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham-saham emas. Bisa kita lihat saham RC cara pergerakan ini masih bergerak tren. Minggu lalu kami masukkan ke watchlist, coba dipantau untuk saham RC. RC memang sempat melemah, gagal break 1100, tapi bisa kita lihat turun ke zona support 980 sama 1000, RC masih bisa bertahan dan kembali rebound. Jadi menarik cara tren sebenarnya masih bergerak tren. Dan kenaikan hari ini 10% lebih membuat RC saat ini kembali mencoba untuk break 1100 sampai 1150. Kan sebelumnya 1100 ini belum berhasil terlewati. Dan pada kenaikan hari ini 10% juga memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik, ada potensi untuk break karena bisa kita perhatikan di sini. Asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar setelah minggu lalu sempat keluar dengan jumlah besar. Di broker saham juga terpantau kenaikan 10% lebih ini ada akumulasi. Sehingga potensi untuk break masih ada. Apabila terkonfirmasi break, saya lihat RC berpotensi lanjut naik ke target berikutnya sekitar 1250 sampai 1280. Jika terpantau masih gagal break, lebih oke. Saya coba tunggu kembali di sekitar 1030 sampai 1000 untuk entry di harga supportnya. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya bisa jadikan zona supportnya untuk trail stop atau jadikan garis EMA50 di sekitar 865 untuk trail stopnya. Dan sekarang kita lihat saham PSAB. PSAB saat ini juga masih bergerak naik karena memang saat ini harga emas masih terus melanjutkan kenaikan. Bisa kita lihat PSAB sebelumnya mulai sideways juga karena gagal naik di atas 600. Beberapa kali mencoba naik di atas 600 dia masih gagal. Sempat turun tapi belum sempat menyentuh garis EMA50, baru di sekitar 515. PSAB mulai membaik, mulai berhasil rebound dan naik di atas 580 kembali. Tapi sampai saat ini PSAB masih belum terkonfirmasi melewati 600. Walaupun memang sempat beberapa kali menyentuh 650. Jadi cara candle sebenarnya 600 ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik. Dan cara trend juga masih oke. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk PSAB. Asing juga masih masuk. Dan di broker saham juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga potensi untuk kembali naik mengetes 650 sampai 680 untuk satu minggu ke depan masih lumayan besar. Tapi pertimbangkan jadikan 680 sampai 700 untuk target swing apabila PSAB setelah mencapai target hari ini ternyata gagal break dan kembali melemah. Atau hold saya terus selama PSAB tidak turun bawah 550 untuk trail stop terdekat saat ini. Dan sekarang kita lihat BRMS. BRMS juga sebelumnya sempat naik di atas harga 1000. Bisa kita lihat di sini mencoba naik dari harga 1000 ternyata gagal. Hari ini sempat terkoreksi ke zona support 880. Tapi setelah menyentuh support ini, BRMS masih bisa bertahan dan hari ini masih ditutup naik 3% lebih ke 955. Dan secara tren juga BRMS masih bergerak sangat tren. Jadi untuk teman-teman sudah punya juga menurut saya saat ini masih sangat lain coba ada hold.
Untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil dapat di zona support ini, menurut saya masih menarik. Karena bisa kita perhatikan juga ini masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat ini asing masih terus masuk. Jadi walaupun sempat ada beberapa kali keluar, tapi ini hanya distribusi kecil. Secara keseluruhan asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan bisa kita lihat juga masih ada akumulasi besar. Apalagi saat ini BRMS rumornya akan masuk ke indeks MSCI juga. Jadi mengejar target untuk masuk indeks MSCI dan asing terus masuk. Sehingga potensi untuk kembali naik mengetes harga 1000 masih besar. Potensi untuk break juga masih ada. Apabila terkonfirmasi break, maka BRMS akan lanjut naik ke harga 1100. Dan kedepannya 1000 akan berubah menjadi support psikologis. Tapi saat ini 1000 masih berupa resisten. Jadi kita harus pantau dalam 1 minggu depan apakah BRMS bisa berhasil break. Apabila masih gagal break, secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 880 sampai 850 untuk target penurunan terdekat. Dan untuk BRMS, menurut saya selama masih kuat di atas 800, untuk teman-teman mungkin sudah dapat di 500 ke bawah, menurut saya bisa jadikan 800 untuk trend stop. Selama kuat di atas 800 ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya untuk tren jangka menengah. Jadi masih menaruh coba di hold untuk teman-teman sudah punya di harga bawah. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, tetap harus lebih disiplin karena harga teman-teman entry sudah lumayan tinggi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.